semua, ini adalah sistem layanan pengadaan secara elektronik versi 4.3. Nah, ini kita di daftar isinya, nanti silakan baca aja nanti. Oke, kita lanjut aja. Yang pertama kita memulai aplikasi. Ya, jadi sini akses dalam memulai aplikasi. Yang pertama dia harus mempunyai akun dulu, harus mempunyai ID dan passwordnya. Jadi kalau kita udah bikin perusahaan, nah kalau ingin bergabung ke LPSE, nah sekarang kita coba kita contohkan. Nanti ada klik di sini. Kalau dulu di sini ada yang warna merah, ini ada pendaftaran penyedia. Kita klik di sini. Nah, kita masukkan email kita. Dan kita masukkan kode keamanannya, false ini. Kita klik aja nih. Nah, kalau udah kita klik mendaftar. Kalau udah klik di sini nanti tampilannya kayak gini dia. Oke, kita klik input email, input keamanan, klik mendaftar. Nah, ini nanti akan dikirim ke email kita. Nanti di email ada linknya, kita klik. Nah, nih konfirmasi. Kemudian kita klik link yang ini, nanti akan tampil dia seperti ini dia. Nah, ini badan usaha kita, ID, password kita, apa yang kita bikin untuk masuk LPSE. Kemudian password LPSE kita isi sini, dan kita isi rata-rata semuanya. Nah, setelah kita isi, kita wajib untuk verifikasi ke kantor LPSE. Jadi kita bawa, nanti di sini ada KTP, NPWP, kemudian surat perusahaan, akte pendirian. Nanti kita serahkan berkas-berkasnya ke kantor LPSE. Kalau di Sumatera Barat, kantornya itu di depan di kantor Bapeda Sumbar ya, depan Masjid Raya. Gitu ada. Nanti kita serahkan surat-surat perusahaan kita. Kalau udah kita serahkan, nanti baru password ID kita bisa kita aktifkan di LPSE. Ini kita coba contohkan. Nah, di sini kita login. Ini password ini connect ke seluruh LPSE yang ada di Indonesia. Jadi connect dia. Jadi mau kemana aja kita bisa download dokumen. Di sini kalau misalnya paket baru, ini kan ada paket baru. Nah, ini dokumen-dokumen yang baru nih di Sumatera Barat. Kita bisa download dokumennya, bisa download gambarnya. Kalau proyek konstruksi, kalau klik LPSE-nya, di sini ada hitam, ada di LPSE. Nah, ini semua LPSE yang ada di seluruh Indonesia nih, dari Sabang sampai ke Merauke. Ini connect semuanya, Kementerian Umum, Kementerian Perhubungan, semua LPSE connect nih, sampai 68 halaman LPSE ya. Nah, ini berarti halaman depan ini adalah halaman untuk tender yang telah diikuti nih. Pembukaan penawaran, tender selesai ini. Berarti tender-tender yang pernah diikuti. Oke, kita lanjut. Kemudian identitas perusahaan kita isi semua. Nah, jadi di sini ada di identitas perusahaan. Jadi kita lihat ada data penyedia. Ini ada identitas perusahaan. Nah, ini nama perusahaannya, alamatnya. Kemudian di sini ada lagi izin usaha. Nah, ini contohnya SPU-nya, izin gangguan, SIUP, PDP. Ini nanti adik bisa contoh lihat di dokumen yang udah dikirimkan. Nanti sana ada contohnya. Jika itu apa suratnya. Kemudian NIB itu apa contohnya. Kemudian SBU. Kemudian akta notaris.
Ini data yang sudah diisikan nih. Kalau LPSE baru dia pasti dia masih kosong dia. Kemudian pemilik. Nah, pemilik ini ada Darmawati, ada Lisan. Kemudian data-data pengurusnya. Ini kita isi semua. Kemudian tenaga ahli. Ini data-data tenaga ahli kita isikan semua. Kemudian data peralatan. Nah, ini data alat-alat. Kalau ingin kita tambah nanti kita bisa input lagi yang baru kalau data alat baru. Kemudian pengalaman perusahaan. Nah, ini pengalaman nih. Jadi kita isi semua data-datanya. Ini udah banyak nih sampai 6 halaman. Udah banyak pengalamannya. Kemudian data terakhir data pajak. Nah, ini. Kemudian sikap, nah, ini yang versi yang terbaru nih, versi 4.3. Jadi ada integrasi sikap namanya. Jadi artinya ini kalau kita ingin buka LPSE yang lain, kita nggak perlu lagi isi manual, cukup kita klik aja nanti yang integrasi dan sikapnya. Bisa kita contohkan, misalnya kita mau buka yang terjauh ya, LPSE tadi Timika ya, yang jauh mana lagi? Manokwari. Manokwari. Nah, nih Manokwari daerah mana tuh? Papua ya? Ke Papua. Kita contoh buka nih Manokwari Home. Kita login. Dharma Bangun Persada. Dharma Bangun Persada. Nah, ini kita lihat data penyedianya. Nah, ini udah terisi ya. Ini usaha. Ini usaha masih kosong kan? Nah, bagaimana cara ngisinya nih? Kalau LPSE lama dulu kita isi manual lagi. Isi data penyedianya, kita ketik lagi nih semuanya. Kemudian pemiliknya kita isi lagi manual. Kemudian pengurusnya. Kemudian tenaga ahlinya. Kemudian daftar peralatannya, ini masih kosong kan, harus kita isi manual. Kalau sekarang enggak, cukup. Nah, ini pengalaman kan, kalau kita isi manual habis waktu kita. Nah, jadi kalau sudah di sini terakhir ada terintegrasi dengan sikap. Nah, ini contoh tarik dari sikap nih, tarik, kemudian klik OK. Oke. Nah, ini ubah data. Oke, ini berarti ini udah terdaftar nih. Kita cek lagi. Izin usaha tadi. Data media, izin usaha. Nah, udah terisi dia kan? Tidak otomatis terisi dia. SBU-nya, izin gangguannya, SIUP, karena data perusahaannya, IJK, SBU sudah terisi semua dia. Kemudian aktanya, kemudian pemiliknya, nah, berarti sudah terisi secara otomatis dia. Jadi nggak perlu lagi kita isi secara manual. Apalagi data peralatan, data pengalaman banyak sekali nih. Kalau isi manual, ya habis waktu kita nanti. Jadi kalau ingin lanjut pajak. Nah, kalau udah nanti kita coba logout dulu di Manokwari. Oke, kita balik ke materi. Ini tadinya, ini data perusahaan. Ini untuk masuk sikap, untuk mengisikan data-data perusahaan kita. Masukkan username ID perusahaan, pilih sign in. Kalau yang baru nih kan, klik tambah. Nah, ini isi data ini data izin usaha. SIUP misalnya, kalau udah klik tambah, IJK lagi, kalau udah isi klik tambah, klik SBU, kalau udah isi kita klik simpan di sini. Jadi data-datanya, izin usahanya, surat nomor suratnya, berlaku sampai instansi memberi, ini kita isi semua. Kalau udah kita klik simpan.
Kemudian untuk data akte perusahaan, ini akte perusahaan, kita klik tambah di sini. Nanti di sini ada daftar nomor aktenya, tanggalnya, kemudian nama notarisnya. Kemudian klik simpan. Kalau ada akte perubahan, nanti klik tambah lagi. Klik tambah. Nanti ada nomornya, ada tanggalnya, notarisnya, kita klik simpan. Ini data untuk akte notaris, nomornya, tanggal, dan nama notarisnya. Kemudian pemilik yang nama-nama pengurusnya nih. Pemiliknya, datanya bisa isikan, alamat, semuanya, kemudian klik simpan. Jadi ini data-data yang untuk pemilik perusahaan, jenis alamatnya, nama, kewarganegaraan, NPWP, semuanya kita isi, semuanya di sikap. Kemudian di pengurus, data pengurus kita isi juga. Ini hasil tampilan awalnya. Kemudian kalau udah kita klik simpan, data-data yang butuhkan ini semua. Kemudian tenaga ahli, klik tenaga ahli. Kemudian kalau ingin tambahkan, klik tambah di sini. Nah, nanti kita isi jenis tenaga ahlinya, nama KTP-nya, tanggal lahirnya, semuanya, pendidikan, profesinya, lama pengalamannya, kemudian data-data pengalamannya, tahun berapa, apa aja tugasnya, kemudian pendidikan, kita isi semua, tahun berapa dia tamat, kemudian sertifikasinya, kalau SKA-nya, SKT, kita isikan. Kemudian kemampuan bahasa, kalau udah kita klik simpan. Nah, ini data-data yang dibutuhkan untuk data tenaga ahli. Yes. Kemudian data peralatan. Kalau kipas peralatan, nanti kita mau menambahkan alat, misalnya masih kosong kan, kita klik tambah. Nanti kita isi nama alatnya, jumlah alat kita berapa, kapasitasnya, tahun pembuatan alatnya, kemudian lokasinya, kita isi semua di sini. Kalau udah, kita klik simpan. Nah, ini data-data alat yang perlu kita lengkapi. Dari nama, jumlah, kualitas, keterangan, bukti kepemilikannya, kita isi semua. Kemudian data pengalaman perusahaan. Nah, ini kalau masih kosong, kita klik tambah. Nah, ini nama kontraknya, nomor kontraknya, tanggal, lokasi pekerjaannya, kita isi semua data-data di sini. Instansi pemberinya siapa, kemudian persentase pekerjaannya 100% atau berapa persen siapnya, tanggal import progresnya. Kemudian kalau udah, klik tambah. Kalau ingin nambah yang baru, klik tambah. Kalau tidak ada tambah lagi, kita klik simpan. Nah, ini data-data yang dibutuhkan untuk data pengalaman perusahaan. Dari nama kontrak, lokasi, semuanya harus kita isi semuanya. Kemudian pajak. Ini pajak SPT tahunan. Kalau memasukkan, klik tambah. Ini SPT tahunan kita upload di sini. Kemudian kita simpan. Ini jenis laporannya, masa pajaknya, nomor bukti penerimaan suratnya, kemudian tanggal bukti pengiriman suratnya. Ini perlu kita upload semua, kita isi. Kemudian pilih preferensi. Ini data-datanya. Ini kalau jenis pekerjaannya apa, konstruksi atau konsultan, kita klik di sini. Nah, kemudian terakhir itu tarik dengan sikap. Kalau udah, tarik dengan sikap kayak tadi dia. Oke, kemudian ubah data terakhir. Nah, berarti data kita udah terisi semua di LPSE seperti tampilannya ini. Ini dia izin usaha semuanya, usahanya, dan pengalaman terisi semua nih. Oke, lanjut kita lihat tender baru. Ini ada tender baru. Di sini kita lihat, di sini ada namanya, ada paket baru. Kita klik paket baru. Nah, ini ada namanya belanja pakaian kafilah, belanja pakaian. Berarti ini pengadaan ya. Kalau kita lihat yang lainnya, misalnya kita mau ke yang bisa LPS Google.
LPSE mana ya, Jawa Barat misalnya, Jawa Barat mungkin oke, kita lihat pakai baru. Oke, ini ada yang besar-besar nih, jaringan irigasi, membangun drainase. Kalau nipir, kalau itu rawa ya, irigasi rawa. Ini banyak nih, banyak proyek rawa-rawa nih. Irigasi nih, ambil aja yang besar, misalnya yang besar mana nih, 4 miliar nih, banjir Copong, kita klik ini. Nah, ini dia nih, ini kode tendernya, kemudian ini nama tendernya, ini nama paketnya, kemudian tahap tender. Nah, ini masih tahap pasca kualifikasi. Oke, berarti karena tendernya besar nih, berarti dia pasca kualifikasi sistemnya. Ya, kalau di tendernya ada sistemnya pra kualifikasi, kemudian ada pasca kualifikasi. Kalau proyek konsultan biasanya itu dia pra kualifikasi, jadi kita kirim dulu dokumen administrasi, kemudian kita dinilai oleh panitia. Kalau lolos kita masukin penawaran. Kalau konstruksi gedung beda dia. Kalau gedung rata-rata sekarang ini untuk konstruksi gedung, pokoknya konstruksi fisik, mau irigasi, jalan, gedung, jembatan, semuanya ada satu file. Nah, ini kita lihat tender baru, Indap Pembangunan Banjir Sistem Copong, Kecamatan Tarogong Kidul. Ini jadwalnya, kita lihat pengumuman kualifikasi. Nanti tahapnya ini pengumuman tanggal 11 September sampai tanggal 18. Kemudian tahap 2 itu download dokumen pemilihan, itu tanggal 11 sampai tanggal 18. Kemudian tahap ketiga itu pemberian penjelasan atau unwizing. Ini tanggal 16 sampai 1 hari. Kemudian upload dokumen penawaran. Dapatnya tanggal 16 sampai tanggal 21. Kemudian pembukaan penawaran tanggal 21. Kemudian seterusnya sampai tahap tanda kontrak. Ini tahap-tahap untuk lelang LPSE. Kemudian ini tahun anggarannya 2020, nilai HPS-nya 4,8 miliar. Jenis kontraknya harga satuan. Nah, jadi kontrak harga satuan ini ada, kalau jenis kontrak ini biasanya ada lamsam. Kalau lamsam ini kalau ada perubahan gambar atau perubahan di lapangan nanti nggak bisa berubah lagi, harus fix dia. Kalau harga satuan ini kalau ada perubahan volume nanti bisa berubah lagi, sesuaikan dengan kondisi real di lapangan. Kontrak harga satuan. Kemudian lokasinya di Tarogong Kidul, perusahaannya non kecil, berarti perusahaan M besar nih. Kemudian izin usahanya, di persyaratan kualifikasi administrasi harus memiliki SUJK, berarti harus memiliki surat izin usaha jasa konstruksi. Kemudian harus memiliki SBU. SBU-nya kodenya SI001. Ini nanti lihat di sertifikat SBU-nya, nanti lihat di halaman keduanya nanti ada kodenya SI01. Kalau ada berarti boleh ikut dia. Kemudian beli MPWP dalam unit pajak SPT tahun 2019. Kemudian ini surat pernyataan. Ini karena perusahaan besar nih, jadi syaratnya lebih banyak lagi dia. Jadi bersangkutan manajemen tidak masuk pilot, tidak masuk daftar hitam, tidak sedang dalam sanksi pidana. Banyak di syarat dan pernyataan lainnya. Kemudian persyaratan teknisnya, pertama memiliki pengalaman kurang satu pekerjaan dalam 4 tahun terakhir. Berarti harus memiliki minimal satu pengalaman dalam 4 tahun. Kalau perusahaan baru, kecuali perusahaan baru, nah ini 3 tahun. Berarti kalau perusahaannya masih baru, boleh tidak memiliki pengalaman, minimal perusahaannya baru 3 tahun perusahaannya. Jadi kalau perusahaan baru boleh ikut dia. Kemudian harus memiliki laporan keuangan. Laporan keuangannya harus diaudit. Nah, berarti karena ini perusahaan besar kan, M,
Kalau perusahaan kecil dia nggak perlu audit akuntan publik nih. Karena permintaannya perusahaan besar, jadi harus ada laporan audit akuntan publik. Oke, kalau kita udah oke, kita bisa ikut setuju ikut tender. Oke. Nah, jadi kita masuk lagi ke beranda. Jadi halaman kita, nah ini tadi ini, pembangunan drainase banjir. Nah, ini dokumennya, kita bisa download dokumen tendernya. Coba kita download SDP-nya, kemudian kita download KKS-nya, kita download BOQ-nya, kita download rinciannya, kita download sistemnya, yang 1, yang 2, SPMK-nya, syarat-syarat khusus kontraknya, syarat-syarat umum kontraknya, surat perjanjian kontraknya, dan teknisnya. Nah, ini bisa sebagai data tender, sebagai data TA ya. Jadi kesempatan bagi adik-adik ini kalau udah punya password tadi bisa terintegrasi dengan seluruh LPSE yang ada di Indonesia. Jadi bisa download semua dokumen yang ada di Indonesia. Jadi kesempatan adik kalau ingin cari data TA, nah, nanti masuklah ke LPSE seluruh Indonesia. Kalau ingin proyek lama, nah, contohnya di Sumatera Barat nih. Kalau suara Bapak lamanya kan udah pernah daftar. Kalau udah pernah daftar, dia bisa kita download. Tapi kalau proyek lamanya kayak tadi Jawa Barat kan, kita lihat di home. Nah, ini kan masih sedikit nih. Berarti ya ini yang pernah didaftarkan. Yang pernah Bapak daftarkan. Jadi ya ini yang bisa di-download dokumennya. Kalau Sumatera Barat ada banyak dia kan. Jadi contohnya nanti DI Kampar Ampu nih. Nah, ini kita masih bisa download dokumennya. Kita klik di sini. Mana dia? Nah, klik download nih. Klik aja download semua dokumennya nanti. Kualifikasi. Pokoknya kalau udah ada di beranda, kalau udah ada di daftar ini, halaman ini bisa kita download di dokumen ini. Nah, ini contoh proyek lama nih, ada KK aja lama kan, ini ada gambarnya, kita bisa download lagi nih, yang proyek lama. Oke, kalau udah download kita nanti bisa lihat di sini dokumennya. Ini kita download tadi di Dena sistemnya. Nah, ini ada BOQ-nya nanti. Nah, ini kita isi nanti. Isi harga satuannya, pajaknya, isi. Jadi adik-adik harus bisa membuat RAB. Jadi kalau ada belajar RAB nanti pelajari nih. Bagaimana cara ngisi RAB. Dan ini ada gambar-gambarnya. Ini SMK. Biaya untuk K3 karena proyek besar ada biaya K3. Jadi sekarang proyek besarnya wajib ada biaya K3 minimal 1,5% maksimal 1,5% dari nilai PS. Ini di gambarnya, nah, ini ada gambarnya. Nah, ini bisa untuk data TA nanti kalau ada adik-adik ingin membuat tugas akhir. Nah, untuk praproyek juga bisa. Udah ada spesifikasi teknisnya. Nah, ini spesifikasi teknisnya, bahannya, materialnya apa, semennya apa, misalnya PCC atau semen tipe 1. Oke. Nah, kalau udah download dokumen, kita back lagi. Oke, ke sini tadi ya. Oke, ini status kirimnya belum ya. Karena jadwal kirimnya tanggal 16 September. Berarti belum kita bisa kirim nih. Nanti kita coba dan cari paket lain yang mana yang bisa dikirim. Nanti pas kalau udah keluar jadwalnya nanti baru bisa kita kirim dokumen kualifikasi kita, dokumen penawaran kita semuanya. Karena sekarang belum ada, berarti kita belum bisa upload dokumen kualifikasi kita. Coba cek dulu di
materinya. Oke, ini petunjuk ikut tender tadi udah kan, persyaratan tendernya, kemudian persyaratan kualifikasinya. Ini kayak pilih setuju dan oke, berarti udah daftar tender nih, berarti udah masuk lagi beranda. Ini tahap yang sedang berlangsung. Oke, download dokumen pemilihan, berarti tadi sudah download. Ini cara downloadnya. Kemudian tahap pemberian penjelasan. Nah, ini kalau ada tahap amusing nih. Jadi kalau amusingnya udah mulai tahapnya, nanti kita bisa bertanya kepada panitia. Jadi berarti kalau udah sampai jadwalnya, kita pilih pertanyaan. Nanti kita kirim pertanyaan. Bisa kalau ada kita ragukan tentang gambar atau tentang volume, nanti kita tanyakan ke panitia. Nah, ini contoh-contoh cara mengisinya nanti. Oke, ini nanti tampil di halaman depannya, pernyataan pelaku usahanya. Ini halaman penjelasan dari panitia pekerjanya, nanti dijawab oleh panitianya. Nah, sekarang kita kirim dokumen penawaran lagi. Bagaimana cara kita ngirimnya? Yang penting itu kita lihat dulu jadwalnya. Kalau tadi di Sumatera Barat sudah ada tadi ya. Satu paket kita daftarkan, paket baru. Itu tadi ada nama paketnya SMA 3 Batu Sangkar. Ini udah terkirim nih, kirim data nih. Kalau kita ingin rubah bisa lagi kirim data. Nah, tadi ini udah diisi checklist. Kalau sebelumnya masih kosong tadi dia. Kita balik lagi yang tadi ya. Kalau yang contohnya yang SMA 3 tadi ini contohnya. Ini kan udah diupload nih, satu sudah dikirim. Misalnya ada kita kesalahan, misalnya ada ragu kan, atau kita kirim baru, kita kirim data lagi. Ini ya. Nah, atau kirim mau revisi dan ketinggalan misalnya kan, kita klik kirim data. Oke, kita ini tadi udah kita checklist semua. Surat SBU, surat izin gangguan, SIUP, kemudian pajaknya, pajak 2019, oke. Dan dukungan bank, ini nama banknya apa, nomor suratnya, kemudian tanggal dukungan banknya. Nanti kita pilih, kita lampirkan dukungan banknya nanti, spell. Kemudian akta, nyata notaris, kemudian tenaga ahli. Nah, ini ada kita isi tenaga ahlinya. Nah, tenaga ahli ini kita lihat nanti di dokumen lelangnya nanti ini. Nah, nanti sesuaikan dengan permintaan di dokumen. Jadi di sini dimintanya ada 4 orang kan tenaga ahlinya. Dan proyek 5 tahun, memiliki sumber daya air, memiliki SKA sumber daya air. Kemudian materinya 3 tahun. Jadi pengalaman ini dihitung dari ijazah nih, tamat ijazahnya. Kemudian SKA-nya memiliki surat keahlian terhadap sumber daya air. Kemudian menjaga keuangannya 3 tahun. Kemudian ahli ketiga, SKA ketiga konstruksi. Nah, ini yang kita lengkapi nih. Untuk kalau nggak lengkap nih, berarti bisa gugur kita. Kemudian untuk peralatan, nah ini untuk alat-alatnya nih. Berarti untuk irigasi ini alatnya butuhkan pertama eskavator 2 unit, kemudian dump truck 6 unit, ini pompa air, water pass, beton molen. Ini harus kita miliki. Atau kalau kita nggak milik, berarti kita boleh sewa atau surat dukungan alat dari perusahaan lain. Dan ini harus kita lengkapi nanti. Nah, ini kalau tadi minta 4, berarti harus kita tambah lagi di sikapnya. Kemudian pengalaman, kita isi data pengalaman. Kita checklist semua. Kalau belum checklist, nah ini masih kosong misalnya kan, jadi kita checklist semuanya pengalaman kita. Kemudian nilai APS, ini data sedang berjalan. Kemudian peralatan, nah jadi data peralatannya kita sesuaikan dengan permintaan di dokumen, dump-truck, paham kalau kita checklist semuanya. Kemudian perusahaan lainnya. Nah, untuk perusahaan lainnya ini kita upload. Nah, ini yang kita upload adalah dokumen kualifikasi yang sudah dikirim ke
materinya, topik satu ini. Ini data perusahaannya, PJS, data alokasi, UJK semuanya, KTP, laporan keuangan, audit, NIB. Nah, ini kita upload struktur organisasi, surat pernyataan. Nah, ini kita upload semuanya. Kalau ya bagusnya dibuat satu RAL, satu zip. Nah, ini kita klik dan kita klik open. Kalau ada open, upload, nanti kita kirim data validasi. Contoh misalnya kita kirim, kalau kita upload, kita kirim. Oke. Ini akan tampil dia kirim data. Berarti statusnya sudah dikirim tanggal 12 September pukul 12:17. Ya. Yang lama hilang. Ya. Kalau kita mau cek, kita lihat data sini. UJK-nya udah, SBU udah, NIB udah masuk, UJK udah masuk, PDP udah oke, siup. Berarti ada lagi kurang misalnya. SPT tahunan udah oke, akta notaris, tenaga ahlinya. Nah, ini kurang kan, tadi minta 4 masuk 2. Udah rubah lagi masih bisa dia. Ada pengalaman. Oke, ini upload dokumen kualifikasi tadi. Kita pilih pajak. Kemudian kita pilih dukungan banknya. Nah, ini kita upload dukungan banknya, ini surat-surat dukungan banknya kita upload. Kemudian akta perusahaan, nanti kita pilih akta pendiriannya. Kalau ada perubahan kita pilih. Kemudian selanjutnya, kemudian tenaga ahli. Jadi tenaga ahli ini kita sesuaikan dengan permintaan yang ada di dokumen pemilihan. Kemudian klik selanjutnya, kemudian pemilihan pengalaman perusahaan. Di checklist seluruh pengalaman perusahaan kita. Kemudian klik selanjutnya. Kemudian pekerjaan yang sedang berlangsung, yang sedang berjalan. Kalau ada kita isi, kalau nggak ada kita pilih selanjutnya. Kemudian upload lagi. Ini upload dokumen lainnya, berarti dokumen-dokumen kualifikasi yang sudah kita RAL tadi. Oke, kalau udah kita pilih upload, kemudian kita kirim. Nah, ini untuk PDF filenya, pen. Dan kemudian dikirim data kualifikasi, sudah seluruh data kualifikasi sudah lengkap. Jadi nanti kualifikasi data kita klik OK. Nah, ini nanti akan tampil di sini status pengiriman sudah OK. Coba kita lihat di luaran. Nah, ini kita lihat di sini status kiriman sudah dikirim 12 September tanggal 12 September pukul 12:17 tadi. Nah, selanjutnya kita upload dokumen penawaran lagi. Jadi dokumen kualifikasi, sekarang dokumen penawaran. Nah, di sini sudah tampil Garrett token ke Appendo. Oke, pertama selanjutnya kita unduh Appendo. Itu ada di sebelah kiri atas. Kita lihat di sebelah atas, ini ada Appendo. Klik ini. Oke, ini ada Appendo versi 5.1.2. Nah, ini kita klik unduh nanti. Kalau kita unduh, nanti tadi udah kita unduh tampilannya. Ini dia Appendo. Nah, nanti kita ekstrak. Nanti tampil kayak gini dia. Setelah kita ekstrak, kita pilih bin. Ini Appendo ini. Oke. Nah, kemudian kita isi password sama ID-nya. Nah, kalau belum punya
Short ID kita ketik tambah sini, tambah user itu bisa nanti. Kalau kita sudah punya, udah rumah bangun terus ada login. Nah, ini sudah tampil copy paste. Kita pilih lagi di Appendo tadi ya, kita klik Appendo. Nah, ini kalau kita ingin belum punya password sama ID, nanti kita klik tambah user. Kita buat nanti tampilannya gini dia. Kalau tambah user buat baru, kita buat ID-nya, kita nambah passwordnya, konfirmasi passwordnya. Nah, kalau udah klik OK, nah, baru kita masukin yang password yang telah kita buat tadi. Nah, bukan Gerrit token SPSE ke Appendo. Nah, gimana cara interetnya? Nah, kita balik lagi ke LPSE tadi, SPSE tadi token gak kena nih. Kita klik nih Gerrit token ke Appendo, kita klik. Nanti dia akan tampil. Inilah kita copy pastekan di sini Appendonya. Jadi angka kunci tadi kita pastikan di tokennya, kemudian kita kirim token. Nah, kemudian kita klik yes. Nah, kemudian choose file. Nah, choose file ini baru kita pilih file yang administrasi tadi, file yang teknis lagi. Kalau code edit kayak yang ini dia. Teknis. Dokumen penawaran ya ada nih analisa biayanya. Yang angka-angkanya sudah kita isi RAB. Kemudian biaya ketiganya. Kemudian daftar peralatannya. Ini daftar alat yang sudah kita buat. Nah, kalau di LPSE ini kita boleh nggak tanda tangan. Karena nanti pas verifikasi nanti baru kita tanda tangan kalau diminta dokumennya. Jadi sekarang ini kalau kita upload boleh tidak tanpa tanda tangan. Kemudian daftar personilnya. Ini daftar personilnya. Sesuai yang diminta di dokumen. Kemudian SBU RAB, nah ini RAB-nya ini daftar kuantitas harga. Ini filenya sudah saya siapkan. Kemudian dari rekapnya seperti teknis, sudah slot penawaran, time schedule, kemudian TKDN. Nah, nanti ini semua kita upload lagi. Ya, ini kita klik untuk merubah masa berlaku penawarannya. Kita sesuaikan dengan dokumen berapa hari waktu berlaku penawarannya. Kemudian surat penawaran, ini input masa berlaku penawarannya, ini sesuai dengan dokumen. Dan kita klik setuju. Kemudian data administrasi. Dan ini administrasi ini pilih pertama ada asuransi teknis, ada jadwal, ada bagi pekerjaan disukupkan. Kemudian ada asuransi tenaga teknis, kemudian rekapitulasi perhitungan TKDN. Nah, ini kita upload semua nih. Jadi caranya nanti kita klik pilih di sini, kemudian kita klik filenya. Nah, ini kita klik open, kita pilih spesifikasi teknis, kita pilih open, kemudian klik simpan. Nah, kemudian masukin biayanya di sini untuk penawaran harga. Di harga satuan dari RAB kita pindahkan ke sini, kita masukkan. Kemudian kita inputkan pajaknya kalau diminta pajak di sini. Kemudian atau kita bisa download di sini template-nya. Kalau kita template-nya dia langsung connect ke Excel tuh. Jadi contohnya kayak gini dia. Nah, nanti harga yang di RAB kita pindahkan ke sini semua harga satuannya. Ini pajaknya untuk harga. Nah, kalau udah input
dokumen penawaran nanti kita lakukan enskripsi data. Lakukan enskripsi data. Nah, ini. Oke, nanti setelah itu nanti baru kita klik pilih kirim. Nah, ini informasi nanti enskripsi file sudah berhasil. Kemudian terakhir kita klik yes. Nah, ini artinya informasi dokumen penawaran Anda telah dikirim. Jadi file dokumen penawaran package kita berarti di sini filenya sudah dikirim kalau ada tampilan kayak gini. Nah, untuk selanjutnya kita cek lagi nanti di jadwalnya. Itu ada bagaimana nanti status pengiriman file penawaran berhasil. Dan ini ada nanti pemberitahuan pelaku setelah pengiriman penawaran, notifikasinya. Nah, ini ada nanti keluar struk pengiriman penawarannya. Kemudian nanti di sini akan di halaman depan nanti halaman inbox-nya, di kotak inbox nanti akan tampilkan nanti pemberitahuan administrasinya. Nah, kemudian nanti ada undangan klarifikasi. Nah, undangan klarifikasi ini kalau dulu kalau kita udah masuk penawaran nanti surat-surat penawaran asli, nah semua tenaga teknisnya kita menghadap ke panitia. Kalau proyeknya tadi kita ambil di Manokwari, ya kita bawa surat asli sama tenaga ahli kita berapa orang tadi ke Manokwari. Kalau nggak dia gugur. Nah, sekarang di versi 4.3 ini kita nggak wajib lagi hadir karena dokumen administrasi kita sudah connect ke Sikap, jadi cukup panitia ceknya hanya di Sikap saja. Kemudian untuk tenaga ahli, nanti verifikasinya tetap dengan Zoom atau dengan WA. Nanti di jadwal ini kan ada nih ID undangannya, waktunya, tempatnya, misalnya meeting Zoom. Nanti tenaga ahli kita harus hadir 4 jamnya untuk melihatkan ijazahnya, sertifikatnya, SBU-nya, SKA-nya, semuanya dilihatkan. Nah, ini halaman inbox pelaku usaha, nanti ada inbox email-email untuk pembuktian kualifikasi undangannya atau langsung di email ke email perusahaan. Nah, ini contoh undangan pembuktian kualifikasi. Ini. Nah, kemudian kalau ada perusahaan yang lolos hanya 2 perusahaan misalnya. Jadi kalau seandainya hanya 2 perusahaan yang lolos, maka aku harus tender ulang. Nah, kalau versi sebelumnya itu kalau tender ulang kita harus buat penawaran kayak tadi dari awal. Nah, sekarang diberi kemudahan lagi. Jadi cukup kita ada namanya nanti akan ada tombol untuk reverse auction. Jadi ini berlaku untuk ada pekerjaan tender ulang. Jadi misalnya kalau ada yang lulus, nanti akan ada undangan lagi, undangan pelaksanaan reverse auction. Jadi tender ulang lagi. Oke, ini ada contoh surat undangannya yang ada di email kita. Oke. Nah, setelah kita klik reverse auction, kita masukin penawaran harga lagi. Nah, penawaran harga yang baru ini harus lebih rendah dari harga sebelumnya. Nggak boleh, harus lebih rendah dia, nggak boleh lebih dari harga sebelumnya. Misalnya nawar kemarin 300 juta, jadi kita nawar misalnya 250 juta. Oke, kemudian kalau sudah kita klik kirim penawaran. Nah, ini kemudian kita checklist, kemudian kita kirim penawaran, kirim. Nah, ini hasil penawaran pelaku usaha. Ini waktu pengirimannya, kemudian ini keterangan jika harga penawaran terendah akan muncul di keterangan. Nah, ini halaman e-auction-nya. Jadi nanti akan tampil harga penawaran terendahnya. Nah, kemudian nanti akan timbul ini halaman konfirmasi penawaran. Ini notifikasi penawaran harga penawaran Anda di bawah 40% dari PS.
Jadi misalnya kalau kita menawar terlalu rendah misalnya, ini ada notifikasi yang timbul, karena kalau di bawah 80% nanti jaminan kalau kita menang, jaminan perasaannya 5% dari nilai HPS nanti. Nah, kalau kita nawar di bawah HPS, di bawah dari 80%, bisa kita nawar 90%. Kalau 90% berarti jaminan perasaannya cuma 5% dari nilai kontrak, dari nilai tawaran kita. Kalau lebih, ya jadi jaminan perasaannya 5% dari nilai HPS. Makanya diberi notifikasi. Udah nanti kirim. Nah ini contoh reverse absennya, tampilannya. Kemudian ada lagi tahap tender saat ini, kita lihat di Jawa Rel. Ini tahap pengumuman pemenang tender, gimana lihat tampilannya. Nah, kalau kita menang, nah, tampilannya kayak gini nanti. Ada bintang urutan 1, pemenang hasil evaluasi. Kemudian bintang 2, pemenang hasil evaluasi dan pemenang berkontrak. Ini pilih, kalau kita pilih hasil evaluasinya, nah ini tampilannya kayak gini dia. Ini bintang 2, penawarannya 3 miliar 5 juta, penawaran yang kelima 3 miliar 1 juta. Ini hasil evaluasi, alasan-alasannya ada sini, kita klik. Nah ini informasi untuk pemenang tender. Jadi nanti akan tampil di sini para pemenangnya. Nah kalau sudah menang, nanti tampil juga di inbox atau di email dan masuk juga nanti. Nah, ini contoh pengumuman pemenangnya. Kemudian kita klik tahapan selanjutnya ini, yaitu nanti ada masa sanggah lagi. Nah, kalau seandainya kita kita nggak puas misalnya, maka kita boleh menyanggah. Kita sanggah ke pekerjanya, kita kirim klik di sini, nanti kita kirim pesannya. Apa sanggahan kita? Misalnya saran kita macam-macam lah di proyek. Kemudian kita isi uraian sanggahannya, kemudian kalau kita ada memberikan surat atau kita pilih filenya, kemudian kita kirim. Nah, sanggah yang berhasil, nah, tampilannya. Nanti akan dijawab oleh panitia. Kalau seandainya tombol kirim sanggah tidak ada, berarti nanti sudah oke nih. Kalau seandainya ada kita nggak puas misalnya, nanti ada lagi sanggahan banding namanya. Nah, sanggahan banding ini kita harus membayar nih jaminannya 1% dari nilai HPS. Kalau sanggahan banding kita gagal, ya misalnya proyeknya 1 miliar, berarti kalau 1% berapa nih? 10 juta. Berarti 10 juta nilai jaminan kita. Kalau kita kalah ya duit kita 10 juta ditarik oleh pekerja. Nah kalau kita menang ya tendernya bisa tender ulang lagi. Hendra, waktunya tinggal 6 menit, kurang dari 6 menit lagi, apa nanti diperpanjang lagi atau gimana Pak? Ini udah hampir habis nih. Oke. Nah nanti kita upload filenya jaminan, kemudian kita kirim filenya. Ini untuk sanggahan banding. Jadi ini bayar 1% dari HPS. Ya, ini sanggahan banding telah terkirim. Oke, kemudian nanti akan dipilih subjek email masuk nanti. Nah, inbox-nya ada di inbox. Kemudian ini catatan akses terakhirnya, nanti di log aksesnya kita bisa cek. Nah ini kalau kita ganti password nih. Nah ini kalian halaman ganti password. Ini kalau ada perusahaan daftar blacklist nih. Kalau perusahaan kita kena blacklist nanti tampilannya di sini nanti daftar blacklist. Nah, kalau udah selesai, nanti kita pilih long out. Oke, kalau kita lupa password, kita bisa klik sini lupa password. Kita buat password baru. Ini dia. Nah, ini kita lapor lagi ke ini harus kita reset password dan lapor lagi ke LKPP.